Ada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan memang kita melihat ya dengan jelas gitu ya bahwa fenomena kajian yang membuat sebenarnya sih tidak bisa dibilang itu sebuah majelis ilmu ya, karena kita tidak melihat ada ilmu yang disampaikan di situ. Karena yang kita lihat hanya beberapa ibu-ibu yang menangis, teriak-teriak, meluapkan emosi dan sebagainya gitu ya. Lalu ada salah satu mentornya lah gitu ya, karena ya nggak layak lah disebut dengan beliau adalah ustazah gitu kan ya. Karena kalau ustazah itu menyampaikan ilmu, bukan ngajak ibu-ibu untuk teriak nangis-nangis di dalam majelis, ngeluapin apa ya, permasalahannya dengan apa yang sudah terjadi, ya. Enggak, karena luar biasa ya, hari ini tuh kita tuh tidak dihadapkan pada, apa namanya, ujian kemaksiatan saja gitu ya, tapi dihadapkan pada ujian, orang-orang yang menyesatkan. Artinya menyesatkan orang, orang lain gitu, artinya sesat berjamaah jatuhnya gitu ya. Nah, dan itu yang, sangat, miris memang ya. Kajian yang kita lihat di situ adalah, orang-orang atau orang-orang yang menangis, ya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menangis histeris gitu, ya meluapkan emosi saat itu dan, eee, pembongkaran luka lama gitu kan ya. Karena ya kita dengar sambil teriak, dia ngeluapin isi hatinya, emosinya gitu. Nah, yang dikemas seolah-olah itu adalah sebuah majelis hijrah gitu ya, dan atau majelis ilmu. Padahal sebenarnya itu bukan. Bukan majelis hijrah, bukan majelis ilmu, ya. Karena kalau majelis hijrah atau majelis ilmu itu, ya isinya nggak seperti itu. Nggak ada ibu-ibu, emak-emak yang nangis teriak-teriak gitu kan, ngeluapin emosi segala macam, kekesalan gitu. Nah, di sini kalau kita lihat fenomena itu, muncul pertanyaan dalam diri kita. Apakah setiap yang membuat mata kita menangis itu pasti hidayah? Belum tentu. Dan apakah setiap yang merasa lega gitu ya setelah teriak-teriak tadi itu gitu ya, ibu-ibu yang dibimbing untuk teriak, nangis gitu kan, yang luapin emosi segala macam. Nah, apakah setiap yang terasa lega itu pasti benar di sisi Allah gitu? Belum tentu ya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini dibangun di atas ilmu, bukan emosi. Ya. Islam tidak pernah menafikan perasaan. Ya. Namun Islam ini tidak pernah menjadikan perasaan itu sebagai pondasi utama. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad itu di ayat 19 itu bahwa ketahuilah, berilmulah gitu loh, bahwa tidak ada sesembahan ya, yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah utama uh, bukan dirasakan ya, bukan rasakan, bukan nikmati ya. Ini perintah pertama di situ yang bisa kita maknai dari ayat surat tadi gitu ya, surat Muhammad tadi. Di situ kan bukan tentang apa namanya, yang kamu rasakan, bukan tentang yang kamu nikmati, tetapi di situ tentang ketahuilah ya, ilmuilah gitu. Artinya ya kita kalau mau ikut kajian itu, kajian yang benar-benar memang menyentuh, majelis yang memang bisa menyentuh hati kita ya. Bukan bukan kajian yang hanya, apa namanya itu, terkait dengan patah hati, benci pada mantan, luka rumah tangga, trauma masa lalu gitu ya. Lalu dikumpulkan ibu-ibu nanti disuruh teriak-teriak di situ, nangis-nangis, luapkan emosi. Ini masalah ya.
tanpa diarahkan kepada ilmu di situ, ya. Tauhid, sabar, ya, takdir Allah. Maka yang dia dapat nanti bukan solusi, ya. Tapi hanya di dalam majelis itu yang dia dapatkan hanya sekedar pelarian emosi dia saja di situ. Sebagai jamaah tadi yang ibu-ibu yang dituntun untuk suruh teriak, nangis gitu kan. Luapkan saja emosinya. Sampai kita lihat itu ya kayak malu kita lihat karena ibu-ibu yang histeris di situ gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya kajian apa itu gitu ya. Karena saya mau melihat di sosial media ada semacam eh, ya majelis ya, tapi entahlah itu majelis apa, tapi yang jelas isinya ibu-ibu pada umumnya para jamaah gitu ya. Lalu dibimbing oleh salah satu mentor karena nggak mungkin ustazah. Kalau ustazah atau ustadz itu menyampaikan ilmu, ya bukan ngajak jamaah teriak-teriak nangis-nangis gitu ya. Karena itu hanya sebuah majelis yang hanya mengumbar perasaan, ya. Fenomena kajian baper model begitu seringkali memang ya yang mereka lakukan ya, dan ciri khasnya itu adalah mayoritas wanita-wanita yang hadir di situ dengan luka batin, ya kan? Nampak di situ tangisan histeris, ya, para jamaah tersebut teriakan yang tak terkendali. Kadang kita ya malu melihatnya gitu ya, membuka aib pribadi gitu di tempat umum lagi kan, ya. Jadi bukan penceramah sih mentornya itu gitu ya. Karena kalau penceramah itu kan mubaligh ya, bukan ustazah juga. Kalau memang ustazah berarti ilmu yang dia sampaikan gitu. Ya, sadar tidak sadar ibu-ibu yang sudah dibimbing uh, suruh menangis segala macam teriak di situ, ya. Sadar tak sadar ibu-ibu saat itu sedang dipermainkan apa namanya fokusnya oleh si mentornya tadi itu ya. Lebih difokuskan kepada mengaduk emosi para ibu-ibu tadi ya. Itu yang difokuskan sama mentor tadi. Lalu ada kamera di situ ya. Bayangkan itu. Tanpa dia menyampaikan dalil. Ini bukan majelis ilmu kalau seperti ini. Karena yang terjadi di situ kan hanya perempuan-perempuan yang nangis, teriak-teriak, nggak jelas gitu kan ya. Itu sedang diaduk gitu emosinya. Karena si mentornya tadi itu sedang lebih fokus kepada bagaimana dia mengaduk emosi ibu-ibu yang sedang teriak tadi di dalam majelis itu gitu. Daripada dia menyampaikan dalil gitu. Nah, ya, Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis riwayat Bukhari, setiap umatku ini dimaafkan, ya, kecuali orang yang terang-terangan membuka aibnya sendiri. Bayangkan itu berapa banyak ibu-ibu yang membuka aibnya di situ, ya. Yang kecewa dengan mantannya, kecewa dengan suaminya, kecewa dengan keluarganya, mertuanya dan sebagainya dibuka semua di situ. Ingat, si mentornya tadi yang notabene katanya itu adalah penceramahnya, ya, tapi percayalah teman-teman itu bukan seorang penceramah karena kalau seorang penceramah dia akan menyampaikan ilmu dan menyampaikan dalil, ya. Di situ tidak ada karena si mentornya tadi hanya mengaduk perasaan atau emosi ibu-ibu yang ada di situ, ya. Dengan dalih untuk silahkan meluapkan emosi dan sebagainya. Padahal di situ ada aib yang terbongkar. Ya. Bagaimana seorang ibu saya melihat teriak-teriak, ya dia mencaci maki mantan suaminya dan sebagainya gitu. Membuka aib masa lalu ya, tentang rumah tangga, tentang mantan, ya dan bahkan dosa pribadi di hadapan umum di situ. Maka ini betul-betul penyesatan nyata majelis tersebut ya. Itu bukan hijrah, tapi itu pelanggaran adab syariat. Ya. Ingat, tangis bukan tolak ukur kebenaran. Menangis dalam Islam itu ada nilainya, teman-teman. Ya. Lahir dari takut kepada Allah. Itu tangisan yang bermakna itu. Ya. Sadar akan dosa, ya, disertai dengan taubat dan perubahan amal yang semakin meningkat. Tapi yang di dalam majelis itu
yang tadi ibu-ibu dikumpulkan jadi satu, lalu disuruhnya luapkan emosinya, ada yang teriak, ada yang mengumpat dan sebagainya, ya. Lalu menangis mereka di situ. Itu adalah tangisan nostalgia luka lama, tangisan marah kepada takdir, ya, kecewa kepada manusia dan ingin diviralkan di kamera itu. Maka itu bukan ibadah, teman-teman. Ya, melainkan ledakan emosi yang tidak mendidik iman seseorang. Mudah-mudahan itu majelis berhenti dan harus seseorang yang mencari majelis itu harus cerdas. Ya. Itu majelis tidak bermanfaat. Ya, karena nanti akan membawa kerusakan keyakinan kepada Allah. Itu terkait dengan tentang keyakinan nanti. Rusak keyakinan ibu-ibu kalau ya akan terus dicekoki dengan apa namanya metode pemecahan masalah itu seperti itu, disuruhnya teriak, disuruhnya menangis gitu kan ya. Tapi tidak disentuh keimanannya saat itu maka bermasalah nanti itu ya. Oke, mungkin di saat dia sedang nangis, teriak-teriak di dalam majelis tadi gitu ya, lalu dia merasa lega gitu ya. Artinya pulanglah dia ngerasa lega keluar dari majelis itu gitu ya. Mungkin dia juga merasa tenang saat itu. Tapi apa yang terjadi? Sholatnya tetap aja gitu-gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Kenapa? Karena imannya nggak disentuh tadi di dalam majelis itu. Bukan iman yang disentuh, yang diaduk tuh bukan imannya. Tapi yang diaduk adalah emosinya. Jadi sholatnya nggak berubah ya gitu-gitu aja. Nggak ada bertambah, akidahnya juga nggak ya bertambah gitu ya, pemahaman tentang keyakinan kepada Allah juga nggak ada gitu, pemahaman tidak lurus malah jadinya ya, kesabaran pun tidak terlatih saat itu ya. Di sini letaknya nanti krisis keyakinan ya, yang dibungkus dengan hijrah ya. Ironisnya teman-teman bahwa uh, setelah majelis apa ya, majelis seperti itu yang model seperti tadi ya, saya juga sudah lupa siapa tuh nama majelisnya itu. Yang jelas ibu-ibu yang memimpin majelis tersebut gitu ya. Jamaahnya itu melabeli dirinya dengan apa, hijrah katanya ya. Merasa sudah dekat dengan Allah. Merasa sudah jauh lebih baik ya, padahal yang terjadi hanya apa, terkait dengan emosinya yang di apa namanya tadi itu ya, yang diaduk-aduk loh emosinya sebenarnya. Ya, artinya yang disentuh di situ adalah tentang emosinya saja, emosi saat-saat itu saja. Tidak ada sentuhan keimanan, ketaatan di situ. Padahal hijrah sejati itu bagaimana supaya uh, berpindah dari kebodohan menuju ilmu kan begitu, dari maksiat menuju taat ya, dari emosi tadi menuju apa, iman, bukan malah dipermainkan emosinya untuk diluapkan segala macam gitu ya, dari menyalahkan manusia menuju ridha pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan sekedar sekarang tuh menangis teriak terus udah gitu viral jadi konten gitu kan. Jadi itulah permasalahan yang terjadi di dalam majelis tersebut gitu ya, dan memang sangat miris fenomena itu ya. Salah guru, salah majelis, maka nanti akan salah arah. Ya. Rasulullah SAW katakan bahwa ilmu ini ya, adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu, dari siapa kalian mengambil agama itu, ilmu itu. Ya. Maka ketika seseorang salah memilih guru, salah masuk majelis, ya, maka semuanya hancur. Ya. Salah mencari hiburan spiritual gitu ya, kehancur semuanya. Yang terjadi apa? Pembodohan berjamaah. Ya. Bukan pencerahan yang didapatkan oleh ibu-ibu yang teriak-teriak di dalam majelis tadi. Ya. Jadi
eee, tentang ustadz atau ustazah ini teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia yang paling viral, bukan, ya. Bukan karena dia yang paling menyentuh emosimu, bukan. Bukan dia yang paling sering membuat jamaah menangis, bukan, ya. Ustadz atau ustazah itu orang yang menyampaikan dalil, ya, yang membimbingmu dengan ilmu, yang mengarahkanmu kepada tauhid dan kesabaran, itu, ya. Jadi carilah majelis yang mengajarkan bagaimana eh, ikhlas menerima takdir. Bukan malah sekarang cari majelis yang ngajak kamu ngaduk-ngaduk perasaan lalu sampai membongkar aib dan sebagainya di situ gitu ya. Cari majelis itu yang membimbing kita yang betul-betul dengan keilmuan gitu ya. Dan menumbuhkan iman dalam diri kita bukan sekedar hanya diobrak-abrik emosi gitu di situ ya. Ya. Cari ilmu, cari majelis yang bisa menjaga aib berjamaah. Ini bukan jaga aib, malah membuka aib semuanya ibu-ibu di situ sambil teriak nangis. Ya. Intinya cari majelis itu yang bisa menguatkan tauhid ya dan ridho kita kepada takdir ya. Cari majelis yang bisa membimbing kita ya dalam perubahan yang nyata ya dalam amal gitu ya. Tangisan itu boleh ya. Itu manusiawi. Ya, tapi iman tidak dibangun dengan histeria. Ya, iman ini dibangun dengan ilmu, sabar, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak semua yang membuatmu menangis itu membawamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak semua yang terasa lega itu adalah berada di jalan hidayah. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua ya dari majelis yang menyesatkan seperti itu. Ya, artinya menyesatkan emosi setiap orang, ibu-ibu saat itu gitu ya. Dan uh, mudah-mudahan Allah mengarahkan kita kepada majelis ilmu yang lurus dan berkah.